Tribuners Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri baru-baru ini menangkap sejumlah petinggi dan pengurus kelompok Khilafatul Muslimin dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, dari hasil penangkapan tersebut, pihak kepolisian itu menemukan dugaan bahwa kelompok itu berupaya menggantikan ideologi Pancasila. Nah, oleh karena itu, Polri memutuskan untuk menindak kelompok tersebut karena keutuhan bangsa Indonesia itu harus tetap dijaga. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan kelompok Khilafatul Muslimin ini dan siapa itu Abdul Qodir Hasan Baraja yang katanya tuh digaungkan sebagai pemimpin dari kelompok tersebut. Nah, di Tribun News Style kali ini Hakim bakal nemenin kamu buat ngebahas spesial tentang kelompok Khilafatul Muslimin yang baru-baru ini bener-bener happening banget. Karena ini sebagai pengetahuan kita bersama juga ya. Jadi kelompok Khilafatul Muslimin ini pernah viral di media sosial karena melakukan aksi konvoi dengan kendaraan roda 2 di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada akhir bulan Mei kemarin. Dalam video rekaman aksi konvoi yang beredar di media sosial bahwa kelompok Khilafatul Muslimin itu ada para peserta konvoi yang terdiri dari orang dewasa bahkan hingga ke anak-anak yang menggunakan pakaian bernuansa hijau nih teman-teman. Beberapa di antaranya itu tampak mengibarkan bendera dan juga membawa poster dan tulisannya itu adalah sambut kebangkitan khilafah Islamiyah. Selain pernah menggelar konvoi di Jakarta Timur, aksi konvoi dari Khilafatul Muslimin ini juga pernah dilakukan di wilayah Brebes, Jawa Tengah, Cimahi, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur. Ada satu dugaan ya kalau konvoi-konvoi tersebut yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin itu melakukan penyebaran pamflet atau brosur kepada umat Islam untuk mengikuti dan juga mendukung ideologi khilafah untuk berdiri di Indonesia nih teman-teman. Bahkan menurut pihak kepolisian, kegiatan konvoi rombongan khilafah oleh Khilafatul Muslimin itu terdapat dalam website serta ada dalam buletin bulanan yang juga tindakan nyata di lapangan yang mereka lakukan. Dalam website kelompok itu pun juga tercantum informasi bahwa Khilafatul Muslimin ini menyatakan kalau Pancasila itu tidak sesuai dan hanya khilafah yang bisa memakmurkan bumi Indonesia dan mensejahterakan umat di Indonesia. Terkait hal ini, polisi kemudian menangkap sejumlah petinggi dan pengurus kelompok tersebut termasuk pimpinannya nih yang bernama adalah Abdul Qodir Hasan Baraja. Jadi Hakim sudah melansir dari kompas.com bahwa Abdul Qodir Hasan Baraja atau pemimpin kelompok Khilafatul Muslimin ditangkap tim khusus Polda Metro Jaya di wilayah Bandar Lampung pada hari Selasa 7 Juni kemarin nih teman-teman. Nah, Abdul Qodir ini ditangkap atas dugaan penyebaran ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila dan juga berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran. Dalam penangkapan tersebut, penyidik melakukan penggeledahan di kantor pusat kelompok Khilafatul Muslimin dan juga menyegelnya untuk sementara waktu. Setelah itu, petugas kepolisian juga langsung membawa Abdul Qodir ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut nih teman-teman. Kemudian, Abdul Qodir Hasan Baraja ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di markas kepolisian daerah atau Mapolda Metro Jaya. Abdul Qodir itu dijerat dengan pasal 59 ayat 4, pasal 82 ayat 2, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat atau Ormas. Terus selain menangkap dan menahan Abdul Qodir Hasan Baraja, Polda Jawa Tengah juga menangkap dan menetapkan 3 tersangka kasus konvoi sepeda motor oleh sekelompok masyarakat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang dilakukan pada 29 Mei tahun ini. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi itu menyebutkan kalau kelompok itu juga pernah menggelar konvoi di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Nah, kegiatan konvoi yang diikuti sekitar 40 orang itu mengaku sebagai jemaah dari Khilafatul Muslimin ini, teman-teman. Sekelompok orang itu juga membagi-bagikan pamflet atau selebaran-selebaran gitu yang isinya ternyata mengajak masyarakat untuk mendirikan khilafah di Kabupaten Brebes. Nah, aksi konvoi dari kelompok Khilafatul Muslimin di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 29 Mei 2022 kemarin juga berujung penangkapan 3 anggotanya nih teman-teman.
Ketiga orang itu adalah AE sebagai Amir Ummul Qura wilayah Bandung Raya dan S itu sebagai pemimpin pengajian kekhilafatan tingkat dasar serta AS sebagai bendahara Khilafatul Muslimin di Cimahi, Jawa Barat. Nah, ketiga orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sekitar 18 orang saksi serta 2 ahli, yakni ahli pidana dan ahli bahasa. Selanjutnya, polisi juga mengamankan 2 orang warga yang diduga sebagai pengurus Khilafatul Muslimin di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada hari Kamis 9 Juni kemarin. Adapun yang dinamakan adalah IM sebagai pimpinan Khilafatul Muslimin di wilayah Jawa Tengah dan SW sebagai pimpinan Ummul Qura Klaten atau ketua cabang Khilafatul Muslimin di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka itu ternyata juga mengadakan konvoi kendaraan roda 2 dengan melakukan penyebaran pamflet atau poster dan selebaran maklumat dan nasihat serta imbauan untuk masyarakat yang diduga memuat berita bohong dan juga belum pasti kebenarannya. Hal ini juga menyebabkan keonaran nih teman-teman di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, itu tadi sebuah informasi yang Hakim kasih ke kamu tentang Khilafatul Muslimin dan siapakah Abdul Qadir Hasan Baraja. Ternyata begini ya, jadi kemarin karena beritanya tuh bertumpuk dengan kematian Emeril Khan Mumtaz, jadi kayak mungkin agak-agak ternomor 2 kan. Jadi informasi ini untuk kamu teman-teman, karena Hakim juga ngerasa kepo kira-kira Khilafatul Muslimin itu kelompok apa dan siapa itu Abdul Qadir Hasan Baraja. Melalui konten Tribun News Style kali ini semoga terjawab. Thank you banget teman-teman, tetap berpositif vibes ya, menjadi orang kita bagikan yang baik-baik saja, yang bisa diterima banyak orang, maksudnya yang baik dan itu kebaikannya bisa diberikan untuk orang lain juga. Thank you for the time, kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Cuci tangan sampai bersih dan cukup sekian serta terima kasih.